akan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadimu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Teman-teman bisa dibuka kameranya. Teman-teman, sebelum kita memulai eh, persekutuan pada hari ini, mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur kami dapat berkumpul kembali di Zoom pada sore hari ini ya Tuhan. Tuhan, tolong berikan kami telinga yang terbuka, mata yang terbuka, dan hati yang terbuka ya Tuhan, agar kami dapat bisa mendengar dan firman-Mu dapat menjadi rema untuk kami ya Bapa. Tuhan juga tolong berkati untuk Om Christian ya Tuhan. Tuhan tolong berikan hikmat yang daripada-Mu, biar firman yang disampaikan itu hanya yang daripada-Mu saja ya Tuhan. Kau yang terus menonton Om Christian dari awal firman sampai akhir. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami serahkan persekutuan hari ini, hanya dalam nama-Mu. Hanya dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Mari, Om. Oh ya, sebelumnya perkenalan dulu. Saya mau nyapa anak-anak KKS Winner di sini. Yuk, tolong responnya yang bisa open cam atau memberikan respon jempolnya. Oke. Eh, Hari ini saya dikasih tema tentang mengapa aku minder. Nah, sebelumnya kita boleh lihat videonya dulu kemarin yang ada. Atau sudah di start belum? Dokter Novi bisa tolong dibantu? Oke, Kak Novi boleh minta tolong. Hmm, Ya, thank you Kak Novi. Ya, kita Suatu coba. pagi, Vera dan Tera diajak oleh kakak sekolah minggu untuk bergabung di grup dancer ibadah Natal gereja. Vera dan Tera begitu bahagia karena bisa ikut melayani di ibadah Natal gereja. Apalagi mereka juga suka ngedance. Tera, yuk kita lihat audisinya. Ayo.
kita ya yang paling kecil. Iya Tera, tadi banyak kakak-kakak yang udah kerja. Ada sih anak-anak tapi masih kalah senang. Terus mereka tadi sibuk sama HP-nya sendiri. Kita yang nggak punya HP sendiri. Terus gimana dong untuk latihan selanjutnya, Vera? Udah, Vera, nggak usah dipikirin lagi. Sekarang kita berangkat praise and worship dulu yuk. Vera, tadi di sepanjang jalan aku mikirin terus soal itu. Iya Vera, aku juga tadi mikirin soal itu. Aku nggak yakin nanti pas kita mau latihan. Aku juga nggak yakin. Udah, kita udah nyampe nih, kita masuk dulu yuk buat praise and worship. Ayo. Akhirnya kita udah selesai praise and worship-nya. Sekarang kita istirahat dulu ya, Fer. Kita nggak usah mikirin soal-soal yang itu. Ya udah, ayo. Vera, emang kamu bisa ngadain sama orang dewasa yang udah pengalaman? Kayaknya kakak sekolah minggunya salah pilih kamu deh. Hahaha. Vera, kamu Vera ada kaki? Iya. Vera, kok semalam aku mimpi gak enak ya? Iya sama, aku juga mimpinya kemarin gak enak. Kayak aku dibilangin apa gitu. Aku kayak gak yakin. Soalnya di mimpiku ada yang sampai ketawa. Aku juga. Bu Ana dan kakak-kakak, help! Suatu kali, Oke, ya. Halo, ya nggak apa-apa, off cam dulu nggak apa-apa. Ada yang lagi on the way ke Solo. Ya, Shalom. Em, sudah pada kenal sama saya belum? Ada yang belum kenal? Kak Kris. Ya, saya yang biasa main di Praise and Worship, biasanya megang drum atau kajun. Temannya Kak Oki. Nah, Kak Oki tahu ya di sini semuanya. Yuk, responnya. Kita di sini kita mau belajar firman bareng-bareng ya. Kita mau aktif supaya pikiran kita bisa diubahkan. Nah, dari cerita video tadi, kalian paham nggak gambaran di atas di video tadi? Oke. Hmm, tadi videonya itu tentang ada dua anak ya, twins ya, mau latihan dance di gereja. Oke. Jadi mereka mau latihan, berangkat ke gereja. Lah mereka ketemu teman-teman mereka di sana, umurnya kan jauh lebih tua. Jadi mereka merasa kok eh, lebih kecil ya, paling kecil sendiri. Nah, itu sampai mereka kepikiran dan dibawa aktivitas sampai praise and worship, lalu pulang lagi.
terus mereka mau istirahat, terus tidur. Nah, waktu mimpi mereka dapat perkataan yang tidak enak dari teman-teman mereka. Jadi mereka mimpi yang hal-hal yang membuat mereka down. Intinya sampai overthinking ya. Nah, di sini kita ada hubungannya dengan pelajaran overthinking yang di beberapa minggu lalu oleh Kak Oki ya, overthinking. Nah, kira-kira ada yang mengalami kejadian yang sama nggak seperti ini, mereka ini? Tiba-tiba minder. Ayo, siapa yang mau sharing? Kira-kira ada? Ayo, responnya yuk. Yuk, biar kita saling interaksi ya. Kak Kris harapkan bisa kita saling interaksi di sini, tanya jawab. Pernah, tapi agak jarang gitu. Kadang Oh juga ya, sering. boleh, boleh. Berarti agak jarang ya, berarti udah nggak terlalu ya. Uh, ada lagi yang mau respon? Biasanya minder kalau semisal apa namanya banyak orang lain yang lebih bisa dari kita. Terus kalau semisal apa namanya ada sesuatu hal yang baru pertama kali kita alami gitu, Kak. Oke, ya sama. Jadi Kak Kris juga ngalami banyak ya, seperti yang di video itu. Ya, jadi di sini Kak Kris boleh cerita ya latar belakang Kak Kris di sini. Hmm, Kak Kris itu dulu orangnya sangat minder. Jadi kalau mau ngomong juga susah sekali ya. Kalau sekarang itu karena KJ Bantuan bisa bicara di sini. Hmm, jadi minder itu bisa terjadi ke siapa saja ya. Jadi semua orang. Contohnya ini Kak Kris dulu mau lomba drum. Nah, waktu mau lomba drum, Kak Kris itu kan waktu kecil latihan. Nah, itu ketemu saingannya kok hebat-hebat. Nah, itu Kak Kris ada perasaan minder di situ. Nah, kalian juga pernah kan seperti mau mengikuti lomba, misalnya lomba piano, kalian melihat ada lawan kalian yang lebih hebat dari kalian. Nah, itu pasti kita ada rasa minder ya. Nah, di sini Kak Kris juga latar belakangnya ada kekurangan fisik di Kak Kris. Jadi, mata Kak Kris itu tidak bisa melihat dengan jelas. Kak Kris melihatnya rabun. Nah, itu mempengaruhi kepercayaan diri Kak Kris dari kecil itu. Kemudian Kak Kris eh, dididik juga dari kecil itu kurang kasih sayang. Kasih sayang dari bapak dan didikan yang maja dari ibu. Jadi Kak Kris belum punya figur ayah di sini. Tapi Kak Kris setelah masuk di KKS ini, Kak Kris belajar untuk menjadi tidak minder lagi. Karena ada firman yang masuk dalam diri Kak Kris. Oke. Nah, gimana? Jadi teman-teman pasti ya, kita jangan udah merasa minder untuk melakukan sesuatu. Karena Tuhan itu eh, menyertai kita selalu. Kita coba ada satu ayat yuk, kita buka di Yesaya 43 ayat 4. Yuk kita baca. Boleh minta tolong Kak Novi dibukakan di ayatnya. Yesaya 43 ayat 4. Mungkin ada yang bacain Oke. aja ya. Ada Minta yang mau tolong. bacain ya? Ada yang mau bacain? Siapa yang mau bacain? Minta tolong. Bentar ya, Kak. Hmm. Yesaya 43 ayat 4.
Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Ya, oke. Teman-teman, kita bisa lihat di sini ada kata yaitu berharga dan mulia. Ya. Berharga dan mulia. Jadi kita tidak bisa merasa minder lagi karena ada kata-kata berharga dan mulia ini. Nah, itu yang ditanamkan di diri Kak Kris, berharga dan mulia. Kita lihat juga yuk di Kejadian 1 ayat 1. Coba di Kejadian 1 ayat 1 ini Kak Kris coba bacakan aja. Sorry, Kejadian 1 ayat 27. Kita coba dibaca. Kejadian 1 ayat 27. Allah menciptakan manusia menurut gambar. Menurut gambar Allah ciptakannya laki-laki dan perempuan ciptakannya mereka. Jadi kita itu ciptakan turut gambar Allah ya. Gambar Allah. Jadi kita bukan hanya seonggok daging yang diberi nyawa. Ya. Kita itu ada gambar Allah di dalam diri kita. Jadi Kak Kris mau menekankan bahwa mindset kita jangan merasa minder ketika kita mau melakukan sesuatu. Kita harus menekankan untuk ini kerja mindset kita itu kita adalah gambar Allah. Dan juga Kak Kris juga mau mengingatkan lagi ada hal yang harus kita lakukan terus ya di 4T itu ya. Kemarin ada yang masih ingat 4T yang diajarkan kemarin? Uh, Ayo, 4T yang pertama apa? T yang pertama. Tangkap, tolak, ganti bertukun dalam firman. Ya, jadi ketika ada pikiran negatif yang masuk di dalam diri kita, pertama kita harus tangkap dan tolak. Kita buang, ganti dengan firman, ya. Ganti dengan firman Tuhan. Terus yang ketiga tukar ya, itu tukar diganti dengan firman Tuhan. Dan kemudian terakhir kita harus tekun, tekun melakukan itu. Pikiran kita harus diperbarui terus. Itu prosesnya tidak mudah. Kita harus terus melakukan itu setiap saat. Ya, kalau Kak Kris ada tips itu boleh satu setiap 1 jam sekali harus merenungkan firman ya. Kalian harus membaca firman dan merenungkan firman terus, memperkatakannya juga sampai itu imannya muncul dalam diri. Nah, demikian. Terus kira-kira ada yang mau sharing untuk hal yang minder? Mungkin ada yang merasakan yang sama. Yuk, responnya yuk, minta tolong. Ayo, jangan pada diam saja. Yuk, Ayo, Twin mau mau nanya ada apa? yang mau sharing? Apa? Ada yang mau tanya? Kita santai aja ya, kayak ngobrol-ngobrol di sini. Halo, Mami Ana. Halo, Eh, hai Dom, Kava, Ayah, halo, Mika. Dov. Halo Bu Ana. Halo, Halo. Halo Bu coba itu Ana. ditanyain sama Kak Kris Halo dulu. Bu Ana. Yuk, Halo, halo semuanya. bagaimana mengatasi minder kalau Kak Kris kan tadi pakai firman, 1 jam sekali merenungkan firman. Firman yang berhubungan dengan keberadaan kita. Oh, kita anak Allah, kita diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan loh.
Kita ini keren Ya, loh, gitu kan ya. Kalau yang lainnya ada nggak? Gimana cara ngatasi minder? Ayak gimana? Ngatasi minder gimana ya? Bu Ana, aku nggak pernah minder dan Asik, asik, asik. nah, Anaknya Bu Hati itu enggak pernah minder. Asik, Jan. Mika pernah minder enggak? nggak pernah, Bu. Enggak pernah ya. Siapa yang pernah minder? Berarti ini sudah lulus semua, Kak Kris. wah libat sekali. Mungkin Kak Kris di Iya. sini yang masih berproses ya. Jadi Kak Kris itu memang apa namanya? Emang ada kekurangan di dalam diri Kak Kris itu. Tapi sejak masuk di KKS itu ada perubahan signifikan. Jadi Kak Kris sekarang itu berani mulai mencoba tampil di sini. Walaupun ya mungkin masih ada sedikit kurangan. Kak Kris juga masih belajar juga di sini. Didukung sama teman-teman KKS yang hebat-hebat di sini juga. Iya, Iya. begitu. Ini mungkin gini. Uh, Mungkin gini, kasusnya minder itu gini. uh, uh, Kayak usia-usia Twin, usia Mika, itu kan usia peralihan ya dari kanak-kanak nanti menjadi usia remaja kayak Tori itu ya. ya. Kalau dikasih misalnya katakanlah sekolah minggu itu sudah nggak pengen di sekolah minggu, pengennya yang di remaja gitu. Gabungnya dengan Ya. anak-anak yang besar. Nah, kadang mindernya begitu. Kok aku kecil sendiri kan gitu ya. Ya. Kalau kalau Mika minder nggak kalau kayak gitu? Nggak ya? Coba Enggak, kaca Bu. ya? Biasa Nggak. aja. Enjoy aja ya. Enjoy. Kalau Twin minder nggak? Enggak. Oh, berarti hebat-hebat ini anak-anaknya KKS ini. Wah, Punya hebat-hebat. percaya diri yang ajaib ya. Hmm. Hebat. Terus mau ngobrolin masalah apa lagi? Ya, boleh di luar topik juga nggak apa-apa. Kalau mau ada sharing kesaksian, silakan. Ada yang mau 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 nanya dong Kak menyampaikan. Kris, gimana caranya menjadi drummer yang hebat? Kayak Kak Kris. Kak Kris ini drummer yang hebat loh. Oh, oh, wah, Gimana ya caranya? belajar berproses. Kalau Kak Kris ya belajar. Ya les, ikut kursus drum, ikut kursus musik. Jadi Kak Kris dulu itu dari awal waktu kecil, Kak Kris tuh memang suka main drum ya dari kecil. Kecil itu dari SD ya kelas 4. Nah, Kak Kris tuh latihan ber nah itu berproses juga. Latihannya nggak sehari dua hari, tapi tiap tiap minggu gitu. Bahkan Kak Kris ikut kursus untuk memperdalam ilmunya. Nah, itu ada passionnya Kak Kris yang terus ikuti sampai sekarang ini. Kak Kris bisa eh, main di gereja pelayanan itu semua karena anugerah Tuhan yang memampukan Kak Kris gitu. Eh, ya selama ini juga masih belajar terus karena Kak Kris masih suka main drum dan Kak Kris pengen pelayanan terus sampai Tuhan memanggil Kak Kris gitu. Oke. Nah, Eh, Mama Dom mana Mama Dom? Suci mana Suci? Ya silakan kalau mau nambahin. Kak, Suci ada di Kak sini, Suci. Suci. Ada Ayo Saca. jangan Halo. panggil Suci dong. Selamat malam, Kakak Eswiner. Ada mana ya, semangatnya? Ayo, Kakak Eswiner semangat. Ayo, mana-mana. Lambaikan tangannya. Twin, halo Ayah. Halo Mika. Halo Tori. Senyumnya Tori. JJ. Ayo, Kak, apa kabar? Kabar? Udah lama nih nggak lihat kelihatan. Halo Kak Kris. halo, Halo Kak halo, Kak Rita. Kasih. Halo, ini Helen yang mana ya? Helen. Halo, Valerina. Mungkin lagi nih ya. Gita, Halo Kak Gita. Oki. Halo semuanya. Halo Meli. Wow,
Dibuka dong camnya, jadi kita bisa saling sharing, kita bisa saling tanya. Hari ini masalahnya minder. Mungkin kalau Ya. seusia anak-anak nih Kak, itu tuh biasanya nggak minder Kak. Biasanya tuh mau remaja. Mungkin Kak Reta nih pernah minder. Atau si Hmm. Kava nih. Mungkin kita Hmm. bisa nanya ke mereka. Ya kan? Ya nggak? Kak Reta mungkin nih Kak Reta, tolong. Oh Jangan-jangan iya. Suci. Jangan jadi gini. Jadi mungkin anak-anak ini dipersiapkan untuk nanti di masa remaja mereka akan ingat nih Kak, gimana untuk ngadepin minder itu supaya mereka tidak jadi mindernya tuh keterlaluan gitu loh. Kayak aduh minder banget nih nggak bisa gitu kan. Tapi kita udah persiapin ya. Nanti Hmm. adik-adik yang si Aya, Dominik, Tori, atau Mika mungkin belum, tapi satu hari untuk menghadapi remaja, nanti kita hadapin orang-orang itu pasti ada rasa itu. Dan itu harus bagaimana gitu ya. Mungkin Kareta dulu kali ya atau Kava nanti. Ayo Kareta. Ya teman-teman, aku mau sharing sedikit ya. Jadi itu kan di kelas rata-rata teman-temanku tuh kan kayak pintar karena KKM-nya pun atau apa namanya pencapaian nilai minimumnya itu 85. Nah, teman-temanku ini tipe orang-orang yang ambisiusnya tinggi, pokoknya mentingin nilai banget kan. Sementara aku tuh kan akhir-akhir ini lagi sering ikut lomba dan rata-rata lombanya itu non akademik. Jadinya tuh apa namanya? Kadang-kadang tuh aku mikir kayak teman-temanku kok pada dapat nilainya di atas 9 tapi kok aku kayak cuman dapat 8 doang, kenapa ya? Terus aku kepikiran terus sampai akhirnya ya apa namanya aku nggak bisa gitu loh, nggak akan bisa maju karena aku cuman mikir stuck sampai situ aja. Jadi aku tuh apa ya, ibaratnya tuh kayak terbayang-bayang teman-temanku gitu, kayak kenapa kok aku nggak bisa padahal teman-temanku bisa, tapi aku nggak berusaha buat aku bisa. Nah itu yang salah di aku waktu itu. Nah terus gimana cara mengatasinya? Waktu itu aku disadarin sih sama satu hal. Jadi tuh sebenarnya itu aku tuh nggak nyangka keterima apa namanya kayak seleksi buat OSN tingkat kota. Dan itu tuh sebenarnya bukan OSN yang aku pengenin, tapi Tuhan emang izinin aku di sana OSN fisika. Nah, terus habis itu aku kayak disadarin aku tuh ternyata mampu. Cuman aku nggak berusaha aja, maksudnya kayak nggak berusaha penuh gitu loh. Sebenarnya kalau aku berusaha penuh, sebenarnya aku bisa apa namanya mengimbangi teman-temanku yang lainnya atau bahkan lebih baik karena ya aku sebenarnya selalu doa gitu, diajarin doa sama orang tua 10 kali lebih pintar daripada teman-teman. Nah itu tuh selalu aku ucapin tiap hari. Tapi akunya sendiri yang terlalu minder, jadi itu malah ngebuat diriku itu stuck. Cuman ngepikirin itu aja tapi nggak bisa maju gitu teman-teman. Mungkin Kava bisa share, lanjut share. Ya, aku mau sharing dikit nih. Oke. Jadi, kemarin tanggal 27, aku sama teman-teman gerejaku ada lomba paduan suara untuk mewakili gereja. Kayak sekerumpulan gereja dari gereja daerah-daerah. Nah, di situ tuh rame. Mungkin di wilayah itu ada sekitaran di 75 gereja yang ikut lomba itu. Berarti pesertanya banyak dong. Nah, awal mula karena gerejaku pertama kali ikut lomba itu, akhirnya kita semua nih pada deg-degan. Tuh. Aku juga deg-degan pastinya. Tapi
Untuk mengatasi deg-degan itu, aku mengingat satu ayat yang pernah dulu diberikan sama pendeta yang aku diberikan kepada kita semua. Aku mau buka maaf, di Yohanes 10 ayat 11. Isinya begini. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Akulah gembala yang baik. Berarti Tuhan Yesus dong yang memberikan semua kesaksiannya kepada anak-anaknya. Nah, begitu pula Tuhan Yesus berani menunjukkan kepada orang-orang yang telah berpikir ke dia yang aneh-aneh, yang bahkan tidak mengenal dia. Aku juga harus pede dong, berarti Tuhan Yesus pede. Tuhan Yesus aja pede, masa aku enggak? Terus akhirnya waktu lomba, aku berani diri, aku menunjukkan eh sebisa aku. Dan untungnya berkat Tuhan Yesus, gerejaku mendapat Menang. 5. Luar biasa. Luar biasa. Keren ya Kak Kris ya, keren banget Iya, loh. keren. Iya. Jadi Keren. bener-bener tuh firman Tuhan itu ya Kak Kris kayaknya bener-bener harus kita yang tadi Kak Kris bilang 1 jam sekali harus kita input, kita renungin gitu kan ya. Jadi pas Iya, kita lagi ada masalah atau ada kendala apapun kita nggak jadi halangan, bener gak? Jadi kita benar. pakai firmannya kayak si Kafa gitu kan, dia langsung bisa gitu. Keren ya. Iya, Nah, kan keren. dibilang ya ada di Mazmur bilangnya gini. Kalau kita mau berhasil dan beruntung, kita tuh harus renungin siang dan malam firman Tuhan. Artinya begini, kita harus pikirin daripada banyak nonton kayak film-film gitu, anime, boleh. Tapi jangan sampai ini banyak pikiran jadi anime gitu atau permainan, tapi lebih banyak firman Tuhan. Iya nggak sih? Setuju nggak? Kalau yang setuju kasih Setuju. jempol dong yang Yang ngerti. setuju kasih jempol. Yo, Weh. kasih jempol. Yang setuju. Keren. Keren. Nanti Keren. kalau misalnya adik-adik nih yang lain nih, yang nanti ngalamin hal itu, udah tahu kan? Udah tahu caranya. Jadi nggak perlu minder, karena gembala kita yaitu Tuhan Yesus. Ya kan? Tuhan Betul. Yesus itu yang membimbing kita. Jadi bukan kita lagi harusnya. Sebenarnya kata Ibu Ana, dulu saya juga orangnya minder loh. Dia benar bilang, Suci, minder itu kesombongan. Iya ya, padahal minder itu kan seperti kita nggak pede, padahal kita kayak bukan sombong gitu, tapi itu sombong. Saya renungin, iya juga ya, kalau aku punya Tuhan Yesus, harusnya Tuhan Yesus di dalam aku, berarti aku pakai keakuannya aku dong, aku nggak percaya diri. Di situ tau nggak adik-adik, jadi saat kita punya Tuhan Yesus di dalam kita, keakuannya kita nih, apapun itu harus disingkirin, biar Tuhan Yesus yang ada di dalam kita, oke? Oke, Oke, siap. mantap. Lanjut Kak Kris. Thank you. Thank you, Kak Suci. Jadi dari sharing-sharing yang ada, kita bisa ngambil kesimpulan pakai firman ya. Terus kedua, hilangkan keakuan dalam diri kita ya. Jadi jangan pakai aku bisa pakai kekuatanku sendiri, tapi pakai firman. Firman itu yang masuk dalam diri kita, nanti Roh Kudus yang menguatkan di hidup kita. Jadi kita bisa menyingkirkan segala ketakutan yang ada dalam diri kita. Begitu. Ya. Jadi maju terus ya teman-teman, jangan putus asa, jangan menyerah, terus duduk des ya. Jangan mudah patah semangat ketika ada tantangan apapun, selalu maju ya. Seperti itu. Ada yang mau menambahkan lagi kira-kira responnya ya? Atau ada yang mau bertanya? Ayo, boleh Ada yang bertanya mau atau tanya? mau didoain. Yuk, Ada kita yang mau bertanya? sharing-sharing. Kayaknya udah pada ngerti nih Kak Kris, kayak udah nggak ada yang tanya, Oke. udah nggak apa-apa. Kita cuma minta nih kalau udah ngerti, kita mau minta responnya jempolnya deh. Oke. Jempolnya kalau udah ngerti Jempol. nggak ada yang tanya. Oke, terima kasih. Kalau kayak gitu, ada mau didoain nggak? Kalau mau doain, ayo kita bareng-bareng berdoa. Supaya kan kalau 2-3 orang berkumpul doanya Bapak dengar kan langsung terjadi.
Yuk, siapa yang mau Ya, didoain? Ayo. yang mau mendoain. Aku Kak, Kak, semoga kakakku bisa masuk UGM. Terima kasih. Ya, oke. Ya, ayah, eh, Kak Kris juga doakan supaya kakak ayah bisa masuk UGM. Ya, Roh Kudus nanti yang berikan hikmat pada kakak ayah untuk bisa masuk ke UGM, diberikan untuk bisa mengikuti audisi apa? Audisi untuk UGM bisa masuk. Eh, Siapa lagi yang mau didoakan? Nanti kita berdoa bareng-bareng ya. Oke. Ada yang mau didoakan lagi? Yuk, Kak Kris, yuk kita bareng-bareng doa ya. Hmm. Tuhan, tolong Tuhan, kami berdoa supaya ini kakak ayah yang mau masuk UGM diberikan kelancaran audisi untuk mengikuti ujian masuk UGM-nya. Tuhan yang berikan hikmat dan pengertian supaya bisa masuk. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, gitu ya. Jadi semuanya, yuk kita responi sama-sama. Ada yang mau didoakan lagi? Hmm. Di chat juga nggak ada ya, Kareta ya? Udah nggak ada ya? Nggak ada. Ya, aman sih Tante, nggak ada. Oke, berarti semuanya fine-fine aja nih, Kak Kris. Oke, nggak apa-apa. Berarti nanti kita Oke, kan kita doa bersama biar kita siap ya, kali menjadi KKS, anak-anak winner yang semakin hari semakin semangat, semakin hari semakin kreatif. Nanti minggu ya, depan kita ketemu lagi, lebih banyak lagi bertanyanya. Ayo tanya, ya. lalu sharing, oke? Biar diberkatin tuh Oke, tadi diberkatin, ya? Ya adik-adik Minggu ya. ya. depan bahas apa Kak Suci? Ayo, tunggu ya. Nanti belum tahu nih Bu Ana, belum ada Teman-teman mau kepikiran. bahas apa? Teman-teman Mungkin aja mau teman-teman bahas apa? ada yang mau dibahas apa nggak? Mungkin dari ayat, Twin, kira-kira apa yang mau dibahas nih? Ada? Mungkin ada masalah apa, permasalahan apa nih gitu untuk kita bahas sama-sama. Ada? Mungkin ada masukannya? Helen? Ya, Kava. Mungkin Kava nih. Ada Kava? Lagi mikir. Oke. Kava lagi mikir, kita berdoa dulu kali ya. Kita berdoa sampai tunggu Kava. Nggak apa-apa kan? Kita tutup nanti Kava kasih ide. Oke hmm, Kak Kris atau Kak Reta yang pimpin doa. Monggo. boleh, boleh. Mau, boleh. Kak Rita, gimana? Mau pimpin doa? Kak Grace aja nggak apa-apa. Oke. Ini doa kita mau untuk doa bareng-bareng ya. Untuk yang mau mengalami terobosan juga kita doakan juga supaya bisa terobosan cepat bulan tahun ini. Uh, Kak Rita, ini kita nanti eh, masih sekalian doa penutup atau gimana? Nih. Ya, sekalian doa penutup. Oh ya, oke. Ya, ini yuk Kak Kris pimpin doa ya. Yuk semuanya kita berdoa, kita fokuskan pikiran dan hati kita untuk berdoa. Tuhan, terima kasih untuk Zoom hari ini, untuk tema mengapa aku minder. Nah, di sini kami sudah mengerti bagaimana kami harus mengatasi pikiran-pikiran yang bukan dari Tuhan, yang membuat kami eh, merasa yang bukan daripadamu, Tuhan. Keminderan itu adalah kesombongan. Kami menolak semua keminderan di dalam diri kami dan juga kami berdoa untuk anak-anak KKS winner yang sedang menghadapi masalah apapun dalam hidup mereka. Biarkan kau berikan terobosan dalam hidup mereka sehingga mereka bisa next level semuanya. Biar tahun ini ada terobosan yang besar di KKS winner ini. Kami juga berdoa Tuhan berikan hikmat untuk Kak Reta dan
Kakak Novi dan semua Kak Suci dan Mami Ana. Terima kasih Tuhan untuk KKS hari ini. Kami berdoa untuk minggu depan diberikan tema yang baru Tuhan, yang daripadamu Tuhan. Terima kasih untuk KKS Zoom hari ini. Kami mengucap syukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, Ya, Kakak udah dapat. Terima kasih Kak Kris doanya. terima Kakak udah kasih. dapat idenya. Kalau misalnya belum, di chat nanti boleh di chat di grup. Udah dapat, Oke. Kakak. Udah dapet dong. Oh mantap. Apa bisa kasih? Kan nanti Kak Ah, Reta sih catat. mungkin ada dua tema, tapi mungkin lebih menonjol ke yang satu. Mungkin tema pertama itu seorang anak, mungkin Samika, bisa Twins atau siapa, itu dia mengikuti ibadah dewasa, tapi kan mereka masih masih anak-anak kecil yang belum bisa Oh, mengerti gimana caranya di mereka biar bisa mengerti tentang ibadah dewasa itu. Atau satu hmm. lagi, mungkin ini lebih ke twins ya. Mungkin mereka misal Tera nih, Tera bantuin mama papanya, sedangkan mungkin satu yang lagi, aduh siapa siapa Vera, Tera, Vera, eh, Vera bantuin mama papanya, sedangkan Vera dia lebih fokus nonton atau bermain HP atau bagaimana. Dia mungkin disuruh mamanya sekali, terus dia males misal. Lalu mungkin yang bantuin mama papanya mikir, duh gimana sih kembaranku, mungkin nanti ada cara-caranya buat mengubah. Ya, good idea, Kava. Terima kasih. Oke, terima kasih Kava. Terima kasih semuanya. Mungkin Terima udah kasih selesai. Terima teman-teman. kasih. Nanti besok dipikirin Oke, sama Kak Reta nih ya. Kak Reta gimana nih? Ntar kita olah lagi. Kak Reta sama siapa? Oke, Oke. nanti See you. kita oke. See you again, bye. 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 See you Bye. Bye-bye again. semuanya. Ya, Terima kasih buat hari ini. terima Pintar kasih semua buat ya. hari ini. Selamat malam Bu Ana. Iya, Bye. terima Kasih Aku Kak. kasih. keluar ya, Tuhan bye. memberkati. Ya.